pas ngebaca komen-komennya tuh rasanya gini amat jadi tenaga kesehatan di Indonesia ya. Sampai sekarang saya nggak percaya dengan kematian akibat COVID. Harus ngalamin sendiri apa gimana? Jenazah dimakamkan tidak dengan standar keimanan. Rumah ibadah ditutup, manusia dilarang berkerumun. Dude, sadar nggak kalau kalian pelan-pelan dipaksa untuk menjauhkan konsep ketuhanan akhir zaman? Justru Tuhan masih sayang sama kalian, disuruh di rumah biar bisa fokus beribadah. Daripada kalian keluyuran gak jelas, ntar malah mabok-mabokan, main togel, main gaplek. Udah bagus disuruh istirahat di rumah, kumpul sama keluarga. Kalau emang beneran akhir zaman ya udah fokus beribadah di rumah gitu. Demi duit dijadiin COVID set ya. Nah, jadi tidak betul ya. Jadi COVID ini, pandemi ini memukul kita semua, tidak satupun ya. Bahkan tidak hanya Indonesia, juga berbagai negara ya. Tidak ada orang yang diuntungkan, bahkan kami ini para nakes ini setiap hari ketar-ketir ya, yang merawat pasien ini ketar-ketir karena resikonya adalah nyawa. Itu tidak sebanding dengan apapun ya. Tidak hanya melalui Cina, Indonesia akan menjadi pusat sumber virus dunia. Tetapi harapan masih ada jika kita segera membasmi dokter, apoteker, dan tenaga kesehatan. Karena mereka lah virus corona di Indonesia semakin ganas penularannya. Ini cukup menarik. Karena sebenarnya dari awal tenaga medis itu diromantisasi sebagai garda terdepan. Sehingga mereka berpikir bahwa virus ini dituntaskannya oleh tenaga kesehatan. Sehingga ketika kasusnya melonjak, maka dianggap ini adalah kegagalan tenaga kesehatan. Padahal mereka lupa bahwa pandemi adalah masalah kesehatan masyarakat, di mana yang bisa menyelesaikan persoalan ini adalah masyarakat itu sendiri. Dan kami, tenaga kesehatan, adanya di garis terakhir, di mana kami menyelesaikan sisa persoalan dari yang masyarakat sudah tidak mampu selesaikan. Jadi kami bukan ada di depan. Tunggu sejam dan hasilnya pasti positif corona. Gimana jumlah kasusnya bisa turun kalau alat tesnya sudah dimasukin virus corona? Dasar nakes dan apoteker penyebar virus corona. Saya tantang untuk yang berkomentar seperti ini, buktikan aja satu, ya, buktikan satu aja, secara langsung apakah ini benar atau tidak. Baik itu swab test maupun rapid test, itu semuanya kan baru ya, dari kemasan, dari bungkusnya baru. Nggak bisa tuh dari awal dirancang dibikin negatif atau positif, itu nggak bisa ya. Ini kebanyakan nonton film yang nggak jelas, mungkinnya tidak betul. Di otak dokter, nakes hanya uang dan uang. Mereka berpesta di tengah pandemi seperti sekarang. Yang ada di otak kita cuman gimana caranya bisa balik kumpul sama keluarga. Ini udah dari Maret, nggak bisa meluk anak. Rasain deh. Selama ini saya jarang maskeran. Pakai masker yang dibuka mungkin dia makainya. Saya maskeran kalau lewat yang ada operasinya. Saya juga masih bisa hidup normal, berbaur seperti biasanya. Salaman kalau ketemu teman, hampir tiap hari di pasar. Karena emang pekerjaan saya juga jualan. Sholat juga nggak jaga jarak, kecuali aturan dari takmir. Nyatanya selama ini juga nggak apa-apa tuh. Malah saya juga kepengen ketemu yang sama orang yang katanya positif. Ingin kesentuh, nular apa enggak. Mungkin kau bisa antar ke rumah sakit buat meluk-meluk para pasien kau. Ini tuh narasi yang cukup melelahkan sebenarnya buat kami. Kenapa? Karena meladeni orang seperti ini itu seperti membuang-buang tenaga. Karena mau dijelaskan mereka tidak akan pernah mau mengerti. Kalau mereka kan sebenarnya mereka itu mengerti keadaannya, tapi mereka menolak untuk mau untuk mengerti narasi yang sebenarnya berada gitu. Jadi dan kami pun sesuai dengan kode etik sebenarnya kami tidak memperbolehkan untuk mereka yang sehat masuk ke area yang sakit. Gitu. Jadi secara kode etik, keilmuan dan hak asasi mereka kami lindungi. Bayangkan mereka berkomentar seperti itu saja kami masih lindungi. Jadi kalau mereka sakit jangan khawatir, kami akan tetap rawat.
ada dua hal ya. Yang pertama, pandemi ini sudah berlangsung katakanlah 6 bulan lah ya. Kalau kita ada secara global 6 bulan. Kita semua sudah lelah ya, kita semua sudah exhausted semuanya. Secara mental, secara ekonomi ya. Kemarin kita panjang terkurung di rumah, WFH, PSBB. Sehingga kemudian kan sulit, mungkin buat akal sehat itu sulit percaya kok bisa gitu ada penyakit, ada wabah seperti ini gitu. 6 bulan gak kelar-kelar gitu ya. Jadi mulai nih ada yang kehilangan pekerjaan, tabungannya menipis. Jadi pola kemampuan untuk berpikir sehatnya mulai hilang. Ketambah lagi sekarang baca informasi sana sini yang nggak benar dengan media sosial ya, teori-teori konspirasi apapun. Jadi pikirannya mudah terganggu dan tidak bisa berpikir secara realistis. Saya pikir itu dua alasan. Iya, fenomena kayak gini itu sebenarnya akarnya itu kan dua ya. Yang pertama tuh yang ringan. Yang ringan adalah ketika mereka tidak mengerti, maka kita kasih pengertian lalu mereka mengerti. Selesai. Yang kedua adalah yang kita kasih pengertian pun mereka tidak mau mengerti. Itu sulit. Gitu. Nah, golongan-golongan yang kedua ini entah karena memang kepentingan apapun. Mungkin kepentingan proyeknya sendiri, mungkin kepentingan finansial gitu ya. Atau memang ya bebal aja. Gitu. Atau memang sebenarnya mereka mengerti tapi mereka menolak untuk mengerti. Menolak untuk ya udahlah toh gue sehat ini, toh gue kayaknya lingkungan gue sehat kok, kayak mereka baik-baik aja lah, mereka juga jaga diri kayak gue. Gitu. Itu adalah fenomena yang terjadi. Gitu, sehingga yang persepsi yang beredar di masyarakat bahwa COVID-19 ini seolah-olah tidak semengerikan itu. Gitu, karena mereka tidak merasakan langsung. Lini satunya tidak ada yang sakit. Lini satunya tidak ada yang meninggal. Jadi mau kita memberikan contoh, itu tetap jauh dari mereka. Oke, jadi kita mulai dulu dari bulan Maret ya. Ketika Maret itu pasien masih ya relatif sedikit lah. Kemudian kalau kita lihat, kalau kurva pertumbuhan kan linear begini ya. Tapi ini si COVID kan tiba-tiba eksponensialnya naik. Nah, ada pada saat titik itu di mana jumlah pasien benar-benar udah melebihi kapasitas rumah sakit. Kemarin saya juga kena corona kan, saya pernah positif corona. Tapi karena alhamdulillah imun saya baik, saya masih kadang-kadang exercise, saya bisa cepat negatif. Tapi yang tidak seberuntung itu adalah pasien-pasien yang lansia atau dengan penyakit penyerta. Misalnya kencing manis, obesitas, darah tinggi, udah punya riwayat stroke. Nah, yang pasien-pasien kayak gitu sekali kena hit, dia bisa langsung masuk ke ventilator. Saya sebagai dokter bedah, 2 bulan terakhir ini operasinya hampir tiap hari pasien-pasien COVID yang memerlukan operasi segera. Terus terang pernah ketemu 1-2 pasien yang sebelumnya berpikir tadi seperti yang ditanyakan tadi ya, COVID tidak semengerikan itu kok ya, COVID biasa aja, COVID seperti penyakit flu biasa. Sampai akhirnya dia mengalami sendiri atau orang terdekatnya mengalami sendiri ya, orang tuanya, suami atau istrinya. Di situ baru pikiran itu terbuka, wah memang semengerikan ini kalau kena COVID ya, semenakutkan itu. Bisa merasakan sendiri di tubuhnya seperti apa. Beberapa pasien ya, ada beberapa pasien yang ya udah tahu dia tua gitu kan, udah tua, tapi anaknya masih keluyuran, let's say. Anaknya masih keluyuran, bapaknya belum pernah tes, bapaknya di rumah doang, tapi anaknya masih keluyuran, anaknya positif, tiba-tiba bapaknya sakit. Hari pertama udah mulai sesek, tanya anaknya juga bilang, Mbak kok saya cuman ini, akhirnya anaknya kita tes, anaknya positif. Anaknya masih baik-baik aja, isolasi aja biasa, tapi bapaknya langsung berburukan, masuk ICU, udah agak lama.
Ada beberapa yang sampai harus pasang ventilator lama sehingga harus dipasang tracheostomi. Tracheostomi artinya dibolongin di sini. Kemudian habis itu ada juga yang nggak selamat. Jadi hanya karena padahal bapaknya secara kontak dia hanya kontak dengan anaknya di rumah doang. Kan lucu. Sesuatu yang tidak perlu terjadi tapi jadi terjadi karena ya mungkin anaknya masih suka keluyuran dan menyepelekan. Saya nggak tahu apakah public figure tersebut memiliki kepentingan atau tidak. Kembali lagi, mereka public figure yang seharusnya mereka tahu apa yang mereka mau keluarkan opininya. Saya sendiri memiliki cukup banyak followers dan saya mengkurasi setiap apa yang saya mau keluarkan. Saya mengkurasi setiap setiap live yang saya mau ikut. Setiap podcast yang saya mau datangi misalnya. Begitupun konten yang mau saya post. Jadi public figure yang mau mempost hal-hal yang sebenarnya di luar common sense, di luar arus umum gitu ya. Seharusnya menjadi pertanyaan, ada apa di balik ini semua? Apakah itu murni opininya atau mungkin ada sesuatu di baliknya? Ada kepentingan di baliknya. Tentu saya sangat menyayangkan ya, teman-teman yang figur publik ini kan punya pengaruh yang kuat di masyarakat, punya followers yang banyak, paling nggak di media sosialnya ya, atau punya fans yang banyak ya, entah dia penyanyi atau aktor, aktris, silakan. Oleh karena itu kan tentu harus bijak gitu kan. Saya selalu bilang bahwa kita ini kan harusnya berbagi peran ya. Jadi kalau dokter ya tugasnya mengobatin pasien. Kalau peneliti tugasnya menemukan vaksin atau obat. Nah kalau teman-teman Anda masyarakat, termasuk public figure, kan tugasnya simpel, menerapkan protokol pencegahan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Tapi kok kenapa hanya sekedar memakai masker aja itu menjadi suatu masalah yang besar gitu. Kenapa sekedar jaga jarak, sekedar disuruh keluar rumah hanya bila perlu, itu kok jadi masalah yang besar gitu ya. Jadi saya merasa bahwa sebagai tenaga kesehatan, saya itu melawan dua hal sekaligus ya. Satu, melawan pandemi penyakitnya, melawan COVID. Dan yang kedua, yang WHO sebut sebagai infodemik ya. Jadi berita-berita yang salah yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi tolonglah serahkan pada ahlinya ya. Atau kalau teman-teman butuh konsultasi, sharing, ayo saya bersedia. Kita ngobrol berdua bila perlu ya, nggak usah rame-rame. Tanyakan hal-hal yang mengganjal, yang mungkin tidak masuk akal di pikiran teman-teman. Tanyakan. Saya siap klarifikasi satu persatu karena memang sehari-hari saya merawat pasien dan kebetulan saya sangat mengikuti update informasi dari waktu ke waktu. Itu harus dijadikan new normal. Inilah makanya diksi new normal ini yang didengungkan oleh pemerintah itu harus bisa dari lapisan jet set hingga grassroots. Harus mengerti apakah itu yang dengan dinamakan new normal. New normal itu bukan kembali menjadi sebelum pandemi, tapi beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Keluar rumah memakai masker, menjaga jarak dengan orang lain, tangan selalu bersih. Karena sebenarnya hal-hal ini tuh fundamental dan sudah dilakukan di negara maju. Kalian boleh menyepelekan untuk diri kalian sendiri. Tapi jangan menyepelekan masalah itu untuk orang lain yang menganggapnya serius. Saya bisa mengerti mungkin teman-teman kehilangan kepercayaan. Ini sekarang memang ada fenomena di seluruh dunia, orang mulai hilang kepercayaan terhadap institusi atau instansi-instansi yang misalkan kita sebut aja orang nggak percaya WHO, nggak percaya ini itu, nggak percaya pemerintahnya sendiri bahkan juga banyak ya. Itu kan akibat dari berbagai hal ya. Tapi cobalah teman-teman ini diskusi, ngobrol. Ini kan dokter Indonesia ini nggak cuma satu ya. Maksudnya ada ribuan dokter yang bisa diajak diskusi. Dan apa iya seluruh dokter Indonesia ini bisa diajak ikut-ikutan
memanipulasi data, konspirasi kan enggak. Untuk teman-teman terutama ini yang influencer, yang punya pengaruh besar di masyarakat, ayolah tahan diri lah ya. Tahan diri. Ingat komentar-komentar Anda, mungkin kalau untuk Anda sendiri, untuk keluarga di rumah Anda sendiri, mungkin nggak terlalu banyak dampaknya. Begitu disampaikan ke media sosial, dampaknya hebat sekali. Orang-orang yang itu follower kan banyak ya, ada yang pendidikannya bagus, ada yang pendidikannya kurang, ada yang baca langsung percaya, ya. Jadi komentar-komentar Anda yang keliru ini kan tidak hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga membahayakan orang lain. Coba tahan diri ya. Udah, kita percaya deh, saya dokter juga ingin segera pandemi ini selesai ya. Jadi jangan karena wah saya udah nggak bisa atau kehilangan pekerjaan ya, udah nggak bisa manggung lagi, nggak bisa main film lagi, segala macam, nggak bisa show lagi ya. Kita ingin semua segera pulih gitu. Jadi tapi jangan membuat informasi yang aneh. Ayo para pemangku hajat, bijak untuk membuat campaign. Kita nggak bisa bikin black campaign untuk pandemi. Ini urusannya nyawa manusia. Dan nyawa manusia itu nggak pernah menjadi hal yang sepele. Satu nyawa manusia itu adalah ayah dari seseorang, ibu dari seseorang, kakak dari seseorang, adik dari seseorang, guru dari seseorang, teman dari seseorang. Jadi bukan cuma sekedar data statistik. Mereka berharga untuk orang sesamanya.